Kisah sukses Nadiem Makarim dari CEO Gojek hingga menteri. Nadiem Makarim yang dikenal sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengawali karirnya sebagai seorang pekerja di sebuah kantor konsultan ternama. Hingga akhirnya berhasil merintis usaha sendiri yang kini menjadi unicorn di Indonesia, yaitu Gojek. Tidak mengherankan kisah sukses Nadiem menarik untuk diikuti. Di umur yang masih muda, Nadiem Makarim berhasil menjadi pengusaha sukses. Hal itu karena ia menempuh pendidikan yang berkualitas dan punya keinginan kuat untuk menjadi pengusaha. Lahir dari keluarga yang berpendidikan. Nadiem Anwar Makarim lahir di Singapura tepatnya pada 4 Juli 1984. Ia merupakan anak seorang pengacara ternama Indonesia, Nono Anwar Makarim dan ibu, Atika Al-Gadriye yang bekerja di kantor non-profit. Sejak kecil, Nadiem Makarim dan saudara-saudaranya menempuh pendidikan di sekolah-sekolah berkualitas bagus, sampai bersekolah di luar negeri. Ayahnya adalah pengacara sukses, tapi ia tidak ada minat sama sekali untuk mengikuti jejak ayahnya. Ia memilih jalannya sendiri di bidang entrepreneurship. Oleh karena itu, ia pun masuk Harvard Business School yang merupakan sekolah bisnis yang mencetak banyak pebisnis sukses di dunia. Kisah sukses Nadiem Makarim berawal dari obrolannya dengan tukang ojek. Walaupun memiliki kesempatan berkarir di Amerika Serikat, Nadiem memilih kembali ke Indonesia untuk meniti karirnya. Ia bekerja di perusahaan McKinsey & Company selama 3 tahun lamanya. Kemudian berpindah ke tempat lain, yaitu Zalora Indonesia. Namun, tidak lama kemudian ia keluar dari tempat kerjanya dan memilih menjalankan bisnis dari idenya sendiri. Sejak masuk ke Harvard Business School, ia sudah bertekad memulai usaha dari idenya itu. Kerja kerasnya dalam membangun usaha diawali dengan pengalamannya yang sering menggunakan ojek ketika bekerja. Nadiem lebih memilih naik ojek karena mobilitas motor yang mudah. Motor dapat menembus kemacetan terpanjang sekalipun. Tinggal di Jakarta selama bertahun-tahun, membuatnya tahu naik ojek adalah pilihan yang tepat. Nadiem pun mengobrol dengan tukang ojek yang mengeluh padanya susah mendapatkan penumpang. Ojek-ojek itu menunggu di pangkalannya dan jarang mendapatkan penumpang. Mungkin salah satu alasannya karena ojek pangkalan juga sering memasang tarif seenaknya. Dari sanalah kisah sukses Nadiem Makarim memulai bisnis Gojek, yang kini menjadi salah satu perusahaan ternama Indonesia. Ia memulai Gojek pada tahun 2011. Pada saat itu, Gojek tidak langsung sukses karena internet belum secanggih hari ini. Pesanan untuk ojek pun masih menggunakan SMS, hingga akhirnya aplikasinya kian berkembang. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa kehadiran ojek online akan diterima di seluruh Indonesia. Naik ojek sekarang mudah dengan hanya mengandalkan aplikasi. Ongkosnya pun bisa langsung dilihat sebelum melakukan pesanan, jadi penumpang tidak akan merasa berat di ongkos. Selain mengantar penumpang, ojek online juga bisa dimanfaatkan untuk antar pesanan makanan dan barang. Jasa antar ini membuat UMKM semakin bertumbuh di Indonesia. Satu perusahaan yang didirikannya berhasil membawa perubahan besar bagi banyak orang, melepaskan jabatan di Gojek dan menjadi menteri. Jiwa pebisnis Nadiem memang sudah teruji ada. Ia berhasil membawa bisnisnya ke tangga puncak. Hingga pada akhirnya Presiden Joko Widodo menawarkannya kursi Menteri Pendidikan. Ia pun menerima tawaran itu. Kisah sukses Nadiem masih terus berlanjut selama menjadi menteri. Tahun 2019 ia mengeluarkan kebijakan menghapus UN, ujian nasional, yang tentu saja disambut baik oleh para murid. Pendidikan di Indonesia di bawah kepemimpinannya harus mendapatkan cobaan di masa pandemi. Anak sekolah diharuskan bersekolah dari rumah untuk mencegah penularan virus COVID-19. Selama ini murid di Indonesia belajar melalui tatap muka, sehingga ketika dipindahkan online menimbulkan banyak masalah. Tidak semua murid bisa memiliki alat yang memadai seperti laptop, ponsel, dan media lainnya untuk membantu mereka belajar. Dari sini Kementerian Pendidikan pun mulai menyediakan kuota gratis untuk murid. Untuk memudahkan pembelajaran online, diadakan juga program laptop dengan harga murah untuk para guru dan murid. Lalu, menggalakkan program digitalisasi sekolah yang termasuk ke dalam program Merdeka Belajar. Salah satunya yang sudah dijalankan adalah kemunculan kembali konten belajar di televisi yang dulu sempat hilang. Kisah sukses Nadiem Makarim tidak akan berhenti di sini karena ia masih punya tugas berat untuk memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia yang selalu dinilai tidak memuaskan. Untuk memperbaikinya memang diperlukan waktu dan jalan yang panjang. Selama ada perubahan, kualitas pendidikan yang bagus mungkin saja bisa tercapai.